Masa sekolah adalah masa yang paling indah yang mungkin pernah kita alami, sebab di masa itulah kita akan menemukan jati diri yang sebenarnya antara menjadi seorang siswa baik atau berandalan. Contohnya seperti murid yang terlihat lugu ini, dia adalah seorang murid yang nekat pindah ke kota lain demi bisa masuk ke sebuah sekolah ternama dan elit. Namun alangkah tak terduganya, saat mendaftar di sana ia pun benar-benar terkejut saat melihat sekolah yang ia idam-idamkan sangat kumuh dan penuh coretan di setiap dindingnya. Terlebih lagi yang paling menakutkannya adalah kelas ini dihuni oleh murid-murid berandalan yang hobinya baku hantam dan tawuran saja seperti sujuran cuy. Dan mau tidak mau ia pun harus beradaptasi untuk menjadi kuat demi bisa bertahan hidup di kelas itu. Seiring berjalannya waktu ia pun selalu melakukan duel dengan orang-orang yang mengganggunya. Namun alangkah tak terduganya kalau dirinya itu sangat kuat dan bahkan secara tidak langsung dianggap telah menaklukkan sekolah ini. Semua murid banyak yang tertarik untuk mengikutinya. Namun suatu ketika datanglah masalah besar yang mana pacar kesayangannya itu diculik oleh sekelompok gangster ternama yang paling besar dan ditakuti di sekolah ini. Lalu ia pun menyatukan para siswa untuk membantunya. Wow, akan seseru apakah filmnya? Seperti biasa siapkan dulu udut kopanya. Dan inilah film G-Man 2023. Di kota Jepang kita akan diperlihatkan dengan seorang pria lugu yang baru saja pindah ke kota ini. Pria itu bernama Kodomatsu Sota. Dia berencana akan melanjutkan sekolah di SMA Takehana sebagai seorang murid pindahan. Sekolah Takehana merupakan sekolah elit dan sangat terkenal lantaran di setiap penjurunya telah dikelilingi 4 sekolah khusus wanita. Namun sebelum masuk ke sekolah barunya, Sota malah terlihat sedang sibuk menggoda dan mengajak para murid-murid cewek yang berlalu lalang untuk berkencan dengannya di tempat karaoke. Ya, tujuan dia pindah ke sekolah ini karena dirinya yang sangat ingin sekali mempunyai pacar, tapi sayangnya tidak ada satupun wanita yang mau mendekatinya. Lalu Sota pun mendekati seorang siswi yang bernama Yuna untuk menawarkan tiket karaoke agar bisa berkencan dengannya. Namun belum juga berkata apapun, tiba-tiba saja datang 3 orang siswi berpenampilan berandalan yang ujug-ujug langsung memarahi Sota karena dianggap sedang mengganggu teman-teman sekolahnya. Bahkan si cewek yang bernama Rena mencoba mengusir Sota dan jangan pernah mengganggu teman-temannya lagi. Akan tetapi Sota yang mendengarnya justru malah terlihat GR dan senang lantaran ada juga wanita yang mau berbicara dengannya. Dan tololnya Sota pun malah mencoba menawarkan tiket itu kepada Rena. Yang jelas saja hal itu pun telah membuat Rena kesal dan langsung membogem Sota. Namun pukulan barusan tidak membuatnya kapok dan justru malah ia lebih tertarik dan bersemangat untuk mendekati para wanita-wanita di lingkungan sekolah barunya ini. Tidak lama kemudian bel sekolah masuk pun berbunyi, lalu Pak Guru pun mengantar Sota ke kelas barunya. Sepanjang perjalanan ia pun sangat terkagum-kagum dengan sekolah ini yang terlihat mewah dan juga bersih. Namun rasa senangnya itu pun harus terpatahkan saat Pak Guru membawa dan memperkenalkan sebuah ruangan kelas G. Sota kebingungan mengapa kelas G ini sangat berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya, yang dimana kelas ini terlihat sangat kotor sekali dan kumuh seperti SMA Suzuran. Rupanya ruangan ini telah dihuni oleh murid-murid berandalan yang hobinya tawuran dan benci dengan belajar. Di tengah kebingungannya itu, Pak Guru pun tetap membawanya masuk untuk bisa diperkenalkan kepada murid yang lain. Akan tetapi saat sampai di depan kelas, Pak Guru pun justru malah kabur ketakutan saat sebuah pisau hampir menancap di tubuhnya. Lalu dengan penuh kecanggungan Sota pun masuk ke kelas itu untuk memperkenalkan dirinya. Sontak saja semua murid berandalan itu langsung mengerumuninya karena baru kali ini ada seorang murid yang tidak takut masuk ke kelas mereka. Lalu seorang pria berambut pirang yang bernama Masahiro Umeda menghampirinya untuk memperkenalkan dirinya juga sebagai orang yang paling terkuat di sini. Dan secara tidak langsung ialah orang yang menjadi pemimpin di kelasnya. Tidak lama dari itu teman Umeda yang bernama Ryuji Mugi ikut memperkenalkan diri juga kepadanya. Di sini mereka berdua pun sangat salut atas keberaniannya Sota yang telah masuk ke kelas ini. Lalu salah satu temannya Umeda yang culun bernama Shigeki Kimota mencoba mencairkan suasana tegang ini dengan sebuah candaan.
拳で誓いを交わし、岩Himota. 夕日まで走るぞ。 Tentu saja suasana tegang dan kekonyolan mereka tadi telah membuat Sota kebingungan dengan murid-murid kelas ini yang sangat jauh berbeda dengan kelas lainnya. Lantas ia pun bertanya kepada Umeda mengapa kelas ini sangat berbeda dengan kelas yang lain. Mendengar hal itu, Umeda pun menjelaskan semuanya kalau SMA Takena merupakan SMA elit yang sangat digemari oleh siapapun. Setiap tahunnya banyak sekali orang-orang yang ingin mendaftar dan masuk ke sekolah ini. Semua itu terjadi karena SMA ini yang telah dikelilingi 4 sekolah khusus wanita, yang tentu saja para murid baru bisa mendapatkan peluang besar untuk berpacaran dengan ciwi cantik di sekolah ini. Dan membludaknya siswa yang ingin masuk ke sekolah ini telah membuat siswa-siswa berandalan seperti Umeda merasa tersingkirkan. Akibatnya para siswa berandalan itu sering mengganggu dan membuat onar, yang membuat pihak sekolah pun membuat keputusan baru untuk membagi kelas dari A sampai G, untuk dipisahkan mana siswa baik dan mana siswa berandalan. Dan semenjak itu siapapun yang berada di kelas G selalu dijauhi dan dicap buruk oleh siswa lain. Tapi imbas yang paling terbesarnya adalah mereka tidak bisa berkenalan atau pacaran dengan para siswi kimochi. 近くに4つの女子校ができた。なんだろうなこの自信。もう二度と這い上がることはできねえんだよ。 Seketika saja Sota pun merasakan sedih sebab impian dirinya untuk mendapatkan pacar harus gagal karena telah masuk ke kelas berandalan ini. Akan tetapi ia pun mencoba menghilangkan rasa kesedihannya itu dan mengajak mereka untuk pergi mencegat dan mengajak kenalan para ciwi. 彼女なんて速攻でできるよ。女にも期待できないってか。 Tapi sesuai dugaan kita, mereka pun selalu ditolak oleh para ciwi-ciwi itu saat mengetahui kalau Umeda dan kawan-kawannya berasal dari kelas G. Namun Sota menasehati mereka bertiga untuk bersemangat lagi sebab usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di tengah nasihatnya itu, mereka berempat dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang berteriak meminta tolong karena diganggu oleh murid kelas A. Dan orang yang mengganggunya itu bernama Taka. Tentu saja jiwa preman Sota langsung meronta-ronta saat melihat ada cewek yang sedang diganggu dan ia pun berniat ingin menghajar si pria itu agar berhenti mengganggunya. Namun Umeda mencegahnya lantaran mereka bisa berakhir buruk jika berani menyentuh Taka. Yang dimana ternyata kakaknya Taka yang bernama Yoshiri merupakan sang ketua berandalan di kelas 3. Dan karena kekuasaan kakaknya itulah Taka menjadi seenak jidat mengganggu siapa saja. Akan tetapi Sota yang mendengarnya pun merasa tidak peduli dan ia pun menghampirinya untuk menyuruhnya berhenti mengganggu ciwi itu. Taka pun merasa tidak terima dan ingin menghajar Sota. Namun dengan sigap Umeda pun mencegahnya sambil meminta maaf sembari berkata kalau Sota adalah murid baru yang belum mengetahui apapun. 嫌がってるじゃないか。ママ。卒転校してきたばっかなんだわ。人に頼み事するときはさ。 Lalu Sota yang tidak sengaja melihat Umeda dihajar dan diperlakukan seperti anjing merasa tidak terima dan langsung membantainya tanpa ampun. Sedangkan Umeda yang melihatnya pun merasa takjub akan skill perbaku hantamannya Sota. Ia tidak menyangka Sota yang terlihat lugu dan berperilaku konyol ternyata sangat brutal saat sedang marah. Kemudian Taka pun menghampiri si cewek itu untuk mengajaknya berkenalan. Namun karena cara berkenalannya yang konyol malah membuat si wanita itu takut dan langsung kabur. Tidak lama dari itu datanglah seorang murid dari kelas A juga yang bernama Sena Takumi. Terlihat ia yang sedang dikerumuni oleh para ciwi-ciwi berkat ketampanannya. Bisa dibilang ia adalah cowok bad boy di sekolah ini. Lantas Sota yang mengetahui itu pun langsung tertarik dan sangat kagum untuk menjadi temannya Sena. Ia pun malah langsung menawarkan diri dan rela diangkat menjadi muridnya Sena. Di waktu yang sama, Taka pun sedang melapor ke abangnya yang bernama Yoshiara kalau dirinya telah dipukuli oleh murid baru yaitu si Sota. Tentu saja abangnya yang sayang adik pun merasa tidak terima dan berencana akan balas dendam kepada Sota. Balik lagi kepada Sota, Sena dan kawan-kawan yang sedang berada di kafe bersama para cewek-cewek. Terlihat Sota pun sangat bahagia sekali karena baru pertama kali ini dirinya bisa dikerumuni oleh cewek sebanyak ini. Di tengah rasa bahagianya itu datanglah Yuna yang ujug-ujug mengajak Sota untuk kencan dengannya. Dia mengaku kalau saat itu dirinya tertarik dengan Sota yang pernah mengajaknya untuk kencan di karaoke. Maka dari itu ia pun meminta Sota untuk menemuinya esok hari di kuil berdoa.
Sota pun sangat merasakan bahagia sekali, begitupun dengan teman-temannya yang ikut berbahagia juga, dikarenakan mereka berpikir suatu saat mereka juga pasti akan seperti Sota yang disukai oleh banyak ciwi. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan hari kemarin, Sota pun pergi ke kuil untuk berkencan dengan Yuna. Tanpa ia sadari kalau dirinya itu sedang diawasi oleh Umeda bersama kedua temannya dari atas. Setelah cukup lama menunggu, datanglah Yuna dengan keadaan matanya yang dibalut perban karena terluka. Dan di sampingnya sudah ada Sena yang menemaninya dengan perasaan yang marah. Dan tak apa yang terjadi, Yuna pun berbicara kepada Sena kalau dirinya itu telah dihajar oleh Sota. Lantas Sena pun marah dan mencoba menyerang Sota. Namun Sota menahannya dan mencoba menghindari serangan itu. Di dalam pertarungan itu, Sota pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Merasa dirinya yang sangat terpojok, Sota pun terpaksa mengeluarkan pukulan kerasnya yang mampu membuat Sena terjatuh. Dan setelah itu ia pun berkata sambil berteriak kepada Sena untuk mencari tahu kebenarannya dulu sebelum menyerangnya. Lantaran dirinya yang tidak akan mungkin melukai seorang ciwi. Untungnya ucapan Sota barusan mampu membuat Sena percaya kalau Sota memang benar tidak akan mungkin melukai wanita. Di tengah situasi yang tegang ini muncullah Rena yang marah juga dan ingin menyerang Sota. Namun Sena menahannya sambil menenangkannya kalau Sota bukanlah pelakunya. Lalu Yuna yang menyaksikan semua itu pun merasakan rasa bersalah yang besar karena telah mengadu dombakan Sena dan Sota. Sehingga dengan penuh ketakutan ia pun membeberkan semuanya. Kalau sebenarnya orang yang telah melukainya itu adalah Yoshiara, kakaknya Taka. Yang mana saat malam tadi Yoshiara mengancam Yuna untuk mengadu dombakan Sota. Dan jika menolak maka dia akan membuat Yuna lebih terluka lagi dari ini. Dan itulah semua kebenarannya. Kemudian Sena yang mendengar semua itu merasakan amarahnya telah memuncak ke kepala. Dan tanpa rasa takut ia pun langsung pergi ke markasnya Yoshiara untuk menghajarnya. Sehingga di sana terjadilah baku hantam solo versus squad. Meski sempat melakukan perlawanan dulu, namun tetap saja pada akhirnya Sena pun harus tumbang oleh mereka. Tidak lama dari itu datanglah Sota, Umeda, dan Ryuji yang ingin membantu sahabatnya yang telah tumbang itu. Sehingga terjadilah tawuran 3 versus squad cuy. Sialnya si Yoshiara ini lumayan cukup kuat dan ia mampu menumbangkan Sota dan Umeda. Di saat mereka telah tumbang semua, muncullah Rena yang ingin sok jago melawan si Yoshiara. Tapi namanya juga cewek, sudah pasti ia pun dengan sangat mudahnya dikalahkan oleh Yoshiara. Hingga saat Yoshiara akan memukul Rena, tiba-tiba saja Sota pun bangkit untuk menangkis serangan itu. Sota pun langsung menggila dan membabi buta untuk membantai mereka. Sota akan menjadi kuat saat melihat ada wanita yang disakiti. Dan siapa sangka ia pun membantai Yoshiara dan kawan-kawannya seorang diri saja. Rupanya perbakuan taman ini telah disaksikan langsung oleh senior mereka yang bernama Yagami dan Date. Mereka berdua sangat kagum akan kekuatannya Sota yang mampu membantai Yoshiara yang dibilang cukup kuat. Terutama Yagami yang merasa penasaran dan tertarik akan sosoknya Sota. Dan mereka berdua ini adalah lone wolf di sekolah ini. Keseharian mereka hanya melamun dan nongkrong di atap sekolah, yang mengartikan bahwa mereka berdua lah sang penguasa sebenarnya di sekolah ini. Sepulang sekolah, Sota pun memutuskan menginap di rumahnya Sena. Di sana mereka berdua pun saling mengobrol untuk saling mengenal satu sama lain. Lalu Sena bercerita kalau dirinya selalu ditinggal sendirian, lantaran kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Dan karena hal itulah ia merasakan rasa sepi dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Sota pun malah menjawab dengan jawaban yang konyol dan pikalieureun. Tapi entah mengapa kekonyolannya itu malah membuat Sena tertarik untuk menjadi sahabatnya Sota. Lantas ia pun melambaikan tangannya untuk mengajak Sota bersahabatan dengannya. Di keesokan harinya terlihat sebuah mobil merah ugal-ugalan hingga menabrak pagar kafe. Lalu si pengemudi itu keluar dengan santainya tanpa rasa bersalah sedikit pun alias watados.
Yang tak disangka kalau orang yang mengendarai mobil itu ternyata si Yagami, lone wolf sekolah Takena. Dan ternyata ia juga pemilik kafe ini. Makanya ia terlihat santai walau sudah menabrak kafe itu. Di dalam kafe itu ternyata sudah ada Sota and kawan-kawan yang sedang ngopi sambil ngobrol. Dalam obrolan itu mereka membahas tentang sosok legenda terkuat di kota yang dijuluki G-Man. Dikabarkan kalau G-Man pernah membantai dan menaklukkan SMA Takena sendirian. Dan karena kejadian itulah julukan menjadi populer kemana-mana sebagai berandalan terkuat di kota. Mendengar hal itu, Sota pun langsung terinspirasi dan ingin menjadi kuat juga seperti G-Man. Tidak lama dari itu, Yagami pun menghampiri mereka untuk menyapanya. Dan sontak saja Umeda beserta kawan-kawannya langsung menunduk hormat kepada Yagami. Dan hanya Sota saja yang luak-liuk kebingungan melihat teman-temannya yang menunduk. Lalu Umeda pun memberitahukannya kalau Yagami adalah senior mereka yang sangat ditakuti di sekolah. Lalu Umeda pun memberitahukannya kalau Yagami adalah senior mereka yang sangat ditakuti di sekolah. Maka dari itu Sota pun disuruh Umeda untuk menunduk juga sebagai bentuk rasa hormat dan takut kepada Yagami. Akan tetapi Sota menolaknya dengan alasan ia tidak mau menunduk kepada orang yang tidak dikenalnya. Namun ternyata hal itu justru malah membuat Yagami semakin tertarik kepada Sota yang dibilang cukup berani. Di keesokan harinya, para murid dibuat sangat-sangat terkejut saat mendengar kabar kalau Sena si murid bad boy akan dipindahkan ke kelas G, kelas berandalan. Dan tentu saja kabar ini pun telah memicu pro dan kontra. Mereka bertanya-tanya mengapa bisa murid sebaik Sena dipindahkan ke kelas berandalan, sedangkan para murid kelas G menolak jika Sena masuk ke kelasnya. Terutama Umeda yang berniat akan menjadi orang pertama yang mengusir Sena jika masuk ke kelasnya. Mendengar hal itu, Sota pun menasihati kawan-kawannya itu dengan berkata kalau masuknya Sena ke kelas ini justru akan menguntungkan mereka untuk bisa berkenalan dengan para cewek-cewek bokai. Dan ternyata nasihat konyol tadi telah masuk ke pikiran mereka. 参ったな、セナと同じクラスか。恋愛という水が飲みたくてたまんねえのに Kini justru malah yang paling bersemangat untuk menyambutnya. Dan betul saja sepulang sekolah Sena pun sudah ditunggu oleh banyak sekali cewek di depan gerbang. Lalu Sota bersama kawan-kawannya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati mereka. Namun sayang sekali gangguan harus muncul saat Date senior mereka ujug-ujug datang dan langsung menyerang Sota. Namun untungnya Sota mampu bertahan dari serangan itu. Dan duel barusan telah membuat Date tersenyum kagum akan kemampuannya Sota yang mampu bertahan dari serangannya. Ia pun lalu menawarkan diri untuk berteman dengannya dan langsung mengajak Sota untuk bermain ke pantai. Setelah bersenang-senang mereka berdua pun mengobrol. Di dalam obrolan ini Sota bercerita kalau ketika dulu dirinya itu selalu dibully dan ditindas oleh teman sekelasnya. Hingga suatu ketika datanglah seniornya yang membantu ia dari penindasan itu. Dan semenjak kejadian itulah Sota pun bertekad untuk menjadi kuat agar tidak dibully lagi. Mendengar hal itu, Date pun mencoba mencairkan suasana dengan jawaban konyol, yang membuat mereka berdua pun semakin akrab antara junior dan senior. Keesokan harinya, kelas G pun dikejutkan dengan masuknya guru cantik yang akan mengajar di kelas G, dan bu guru itu bernama Amamiya Hitomi. Namun sayang sekali tidak ada satu murid yang memperhatikannya, yang membuat guru Amamiya yang awalnya bersikap lemah lembut, kini langsung berubah menjadi brutal dan menampar semua siswa yang tidak memperhatikannya. Ia pun lalu berteriak kepada para murid kelas G untuk menghargainya sebagai guru baru. Sontak saja ancaman itu pun mampu membuat mereka sedikit ketakutan dan terpaksa memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh bu guru ini. 第1位の私に向かって何言って誰がババアだよこれ！いたえなんででは美人です。 Sepulang sekolah, Sota diajak jalan-jalan lagi oleh Date si lone wolf ini. Di taman mereka berdua pun seperti biasa mengobrol kembali tentang kehidupannya. Lalu Sota yang penasaran mencoba bertanya kepada Date mengapa ia selalu mengajaknya bermain, mengapa tidak wanita yang diajaknya. Dengan penuh keraguan, Date pun menjawab bahwa ia gay dan kini menyukai Sota. Di tengah situasi yang rujit ini, mereka berdua pun tiba-tiba dihampiri dan diganggu oleh sekelompok berandalan.
Kemudian mereka berdua yang tidak terima pun langsung menghajarnya sehingga duo versus squad pun terjadi lagi. Dikarenakan mereka berdua yang kuat, sudah pasti dengan sangat mudahnya membantai para berandalan itu. Lalu Date memutuskan untuk kembali ke atap sekolah lagi. Sesampainya di sana, ia sudah ditunggu oleh sahabat terbaiknya yaitu Yagami. Di setiap mereka berdua bertemu, mereka selalu latihan baku hantam. Namun tidak ada yang tumbang dari perkelahian ini dikarenakan mereka berdua yang sama-sama kuat. Kemudian Yagami meminta Date untuk menceritakan tentang Sota usai penilaiannya selama ini. Lalu Date pun bercerita kalau Sota itu anak yang baik dan ia sangat mirip sekali dengan senior mereka yang bernama Sakurai. Seorang pria tangguh yang sangat kuat sekaligus pemimpin geng G-Men yang dulu sempat pernah dibentuk, namun kini sudah dibubarkan. Semua itu terjadi akibat Sakurai yang harus terbaring di rumah sakit sesudah tawuran melawan geng motor. Dia mengalami luka tusukan di bagian perutnya karena ditusuk oleh musuhnya yang bernama Kato yang kini sedang mendekam di penjara akibat penusukan itu. Dan tentu saja hal ini telah membuat Yagami, Date dan para anggota G murka dan berniat ingin balas dendam. Namun Sakurai mencegahnya dan meminta mereka untuk tidak balas dendam. Dan di momen itu jugalah Sakurai membubarkan gengnya demi keselamatan para anak buahnya. Balik lagi ke obrolannya Date dan Yagami, di sini Date pun beranggapan untuk membangun kembali geng G-Men dan menjadikan Sota sebagai sang ketua mereka. 俺のことは好きだけど楽しみだなあいつ見てるとなんつうかあの野郎だけは絶対許さねえ Di sisi lain, Bu Guru Hitomi sedang berbelanja di supermarket untuk kebutuhan bulanannya. Namun saat keluar dari supermarket itu, ia pun dikejutkan saat melihat ada seorang pria telah menunggunya dari tadi. Dan siapakah pria itu? Di waktu yang sama, Sena dan Sota tidak sengaja sedang melintas ke jalan supermarket itu. Dan mereka berdua tidak sengaja melihat Bu Guru yang sedang diganggu oleh pria itu. Melihat hal itu, Sena pun langsung melayangkan kakinya yang mendarat tepat di atas kepala si pria ini. Dan cukup dengan satu serangan saja, si pria itu pun langsung lari ketakutan. Namun sebelum pergi, ia memberikan ancaman kepada Sena untuk berhati-hati karena telah berani menghajarnya. Rupanya pria itu merupakan mantan pacarnya Hitomi. Lalu Hitomi bercerita kalau mantannya itu toksik dan selalu memperlakukan kasar kepadanya. Maka dari itulah ia pun merasa tidak nyaman dan memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya itu. Tapi satu hal yang ia tidak menyangka kalau mantan pacarnya itu akan terus membuntuti dan mengganggunya karena masih cinta. Dan betul saja saat sampai di depan apartemen, mereka bertiga melihat mantan pacar Hitomi yang sudah menunggunya. Melihat hal itu, Sena pun kembali marah dan ingin menghajarnya untuk membuatnya kapok. Namun Bu Hitomi melarangnya agar para muridnya itu tidak mendapatkan masalah karena telah menghajar orang. Untung saja Sena pun menurutinya. Lalu Sena pun menawarkan Bu Hitomi untuk menginap sementara dulu di rumahnya agar tidak terus diganggu oleh mantan pacarnya itu. Awalnya si ibu sempat menolaknya, namun pada akhirnya Bu Hitomi pun menyetujuinya. Kemudian Bu Hitomi mengatakan kalau sebenarnya ia sedang bingung cara agar mantan pacarnya berhenti mengganggunya. Ia pun belum berani melapor kepada polisi karena takut reputasi sebagai gurunya tercoreng. Mendengar hal itu, Sena yang bad boy pun malah mengambil kesempatan itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ia pun langsung memegang tangannya Bu Guru sambil menenangkan dengan bacotan jutsunya. Setelah itu terlihat Sota yang sedang asik mengintip Hitomi yang sedang mandi. Ia sangat ingin sekali melihat tubuh gurunya yang sangat ikeh dan kawaii ini. Namun sialnya, ia malah dihentikan oleh Sena yang tentu saja hal itu pun membuatnya kesal. Mendengar hal itu, Sena pun bercerita kalau sebenarnya ia memiliki ketraumaan terhadap perempuan yang membuat hasrat nafsunya mati. Saat itu ia tidak sengaja melihat ibunya selingkuh. Dan karena kejadian itulah ia pun mencap kalau semua cewek itu sama saja bajingannya, yang membuat hasrat wik-wik terhadap wanitanya itu harus mati. Mendengar hal itu, Sota pun meminta Sena untuk sembuh dari traumanya, karena dirinya juga pernah mengalami hal trauma, namun kini sudah berhasil sembuh juga.
Lalu Sota pun memperlihatkan luka sabetan di tubuhnya sambil bercerita tentang ketraumaannya terhadap orang-orang. Seperti yang kita tahu, ketika kecil Sota sudah mengalami penindasan dan pembulian dari orang-orang. Bahkan saking traumanya ia sampai-sampai tidak ingin melakukan interaksi sosial dengan manusia lagi. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun mampu mengubur rasa takut dan ketraumaannya itu terhadap manusia. Dan kini ia justru malah menjadi konyol jika sedang berinteraksi dengan siapapun. Di tengah obrolan, mereka berdua pun dibuat melongo saat melihat Bu Hitomi yang sudah selesai mandi. Lalu Hitomi pun tidak sengaja melihat ada banyak sekali botol Amer di rumahnya Sena, sehingga ia pun mengajak mereka berdua untuk mabok dengannya. Tentu saja hal ini dijadikan kesempatan oleh Sota untuk terus mencekok gurunya sendiri hingga mabok parah. Saat dalam keadaan mabok parah, Hitomi pun selalu berubah menjadi mode galak, dan imbasnya mereka berdua pun terkena tamparan. Dan setelah itu Hitomi pun pergi ke kamar untuk tidur. Sedangkan mereka berdua yang melihatnya justru malah menjadi kasihan dengan Hitomi yang sebenarnya memiliki sifat baik dan lemah lembut. Di waktu yang sama, Rena pun sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun saat di jembatan, ia dicegat oleh segerombol geng yang dipimpin Matsunaga. Lalu geng ini pun meminta Rena untuk menjadi bawahannya, jika tidak maka resiko besar akan terjadi. Rena pun hanya terdiam tanpa menjawab apapun. Setelah mereka pergi, Rena pun menemui teman-teman gengnya untuk membahas hal tadi mengenai Matsunaga yang memaksanya untuk tunduk kepada geng mereka. Dalam obrolan ini, teman-temannya menolak untuk tunduk kepada geng lain, sebab geng yang paling ditakuti oleh mereka hanyalah geng G-Men saja yang kini sudah bubar. Meskipun begitu, Rena kebingungan untuk menghadapi Matsunaga jika mereka menolaknya. Lalu temannya pun menyarankan Rena untuk meminta bantuan saja kepada Sota yang jago baku hantam. Mereka berdua pun menyuruh Rena untuk berpenampilan cantik dan mulai mendekati Sota. Dan setelah pendekatannya berhasil, barulah Rena meminta perlindungan kepada Sota untuk membantai geng Matsunaga yang telah mengancamnya. Dengan penuh kesaltingan, Rena pun menolak meski dalam hati kecilnya ia sudah memiliki rasa suka kepada Sota. Hingga di keesokan harinya terlihat Rena yang sudah berada di depan kelas G untuk menunggu Sota pulang. Dan saat Sota sudah keluar, ia pun langsung to the point saja, berkata untuk meminta Sota pergi sendiri menemuinya di sebuah tempat. Dan setelah mengatakan hal itu, Rena pun malah langsung pergi. Dan jelas saja perkataannya tadi telah membuat Sota kebingungan mengapa Rena ingin menemuinya. Apakah Rena ingin mengajaknya untuk berduel? Dan di sore harinya, Sota pun langsung pergi ke bawah rel kereta untuk memenuhi janjinya kepada Rena yang tadi mengajaknya untuk bertemu. Hingga saat sampai di sana, ia pun benar-benar terkejut saat melihat penampilannya Rena menjadi seksi. Saking kebingungannya, ia pun menjadi grogi untuk mengobrol dengannya. Lalu Rena pun mengajak Sota untuk kencan di kafe. Dan di sana Rena pun malah melakukan hal-hal seksi yang membuat hasrat Sanghe Sota pun mulai goyah. Namun Sota mencoba menahannya karena ia tidak mau merusak Rena yang merupakan sahabatnya. Sepulang dari kafe, Rena pun ujug-ujug mengajak Sota untuk tidur di hotel. Mendengar hal itu, Sota pun malah menolaknya karena ia yang semakin bingung dengan sikapnya Rena yang menjadi begini. Lantas ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa kau tiba-tiba berubah seperti ini?" Dan bukannya menjawab, Rena justru malah kesal dan marah-marah kepada Sota. Sampai akhirnya Rena pun memutuskan untuk pulang dengan penuh kekesalan. Di keesokan harinya, Rena pun memberitahukan teman gengnya kalau ia telah gagal mendekati Sota. Maka dari itu, mau tidak mau ia terpaksa akan melawan Matsunaga sendirian demi harga diri geng. Tanpa mereka tahu kalau obrolannya itu tidak sengaja didengar oleh Yagami, senior mereka. Sedangkan di sisi lain, Sota sedang berada di dalam perjalanan pulang. Hingga saat di sana, ia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria berjubah yang sedang kebingungan mencari anjingnya. Dan orang ini adalah legenda cuy, sang petarung kuat yang pernah membantai sekolah dan gangster sendirian. Sekaligus lakon utama di film Nanba MG5. Kalau belum nonton, kalian bisa nonton di channel ini. Kalian cek aja cuy videonya. Gaskeun. Di malam hari, terlihat Sena yang sedang berjalan pulang bersama Bu Guru Hitomi. Tapi saat di tengah perjalanan, mereka berdua terkejut saat sebuah mobil menghampiri dan mencegat mereka. Yang ternyata itu adalah mantan pacarnya Hitomi dengan dikawal dua orang sewaannya untuk menghajar Sena. Di saat Sena sedang adu bacot dengan reman itu, Bu Hitomi pun memanfaatkan kesempatan untuk menelpon Sota yang kini sedang bersantai dan ngopai di tempatnya Yagami.
Di dalam telepon itu, Sota pun terkejut saat mendengar Sena yang sedang dikeroyok dan dihabisi oleh para reban tadi. Mendengar hal itu, Sota pun langsung menghampiri Date untuk meminta tolong mengantarkannya ke sebuah tempat, lantaran Hitomi dan Seta yang sedang disiksa dan dikeroyok oleh para reman. Dengan cepat mereka berdua pun langsung pergi menuju TKP untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Sena dan Hitomi pun telah berada di sebuah gudang untuk disekap. Saat sedang asik menyiksa Sena, salah satu reman itu pun baru sadar kalau HP-nya Hitomi telah tersambung ke teleponnya Sota. Dan jelas hal ini telah membuat Sota menjadi tahu keberadaan mereka. Dan tiba-tiba saja, jeng jeng jeng, betul saja Date dan Sota pun akhirnya datang ke sana juga. Sehingga terjadilah combo maut lagi antara Sota dan Date melawan para berandalan ini. Dan tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti berandalan ini berakhir tumbang di tangan mereka berdua. Setelah pembantaian itu selesai, Bu Hitomi pun yang marah langsung menyalto mantan pacarnya yang selalu mengganggunya itu. Sedangkan Sena sendiri sedang memeluk Sota untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Di keesokan harinya di sekolah, Bu Guru Hitomi menemui Seta dengan penuh bahagia lantaran mantan pacarnya yang tidak akan mengganggunya lagi. Mendengar hal itu, Sena pun ikut bahagia juga. Meski ia pun harus merasakan sedih karena Bu Hitomi yang pasti akan pulang ke apartemennya dan tidak akan tinggal lagi di rumahnya. Mendengar hal itu, Bu Hitomi pun langsung salting dan kabur karena ia tidak ingin jika harus jatuh cinta kepada muridnya sendiri. Tidak lama dari itu, Sota pun datang menghampiri Sena untuk memberitahukan kalau sebenarnya Bu Hitomi menyukai Sena. Sontak saja Sena yang mendengarnya pun langsung merasa titiknya ngaceng, yang artinya secara tidak langsung hasrat wik-wiknya telah kembali lagi. Dan ia pun bisa menjadi normal lagi. Mereka berdua pun tertawa kocak atas kekonyolan barusan. Di tengah tawanya itu, Sota pun dihubungi oleh Rena yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Dengan cepat ia pun langsung pergi ke pinggir jalan untuk menemui Rena yang sudah menunggunya. Ketika sampai di sana, Sota pun langsung plonga-plongo terpesona melihat penampilan Rena yang sangat cantik. Ia tidak menyangka kalau wanita yang di hadapannya memang benar Rena, si ketua geng. Saat sedang asik kencan, tiba-tiba saja sekelompok geng Matsunaga menghampiri mereka berdua. Tentu saja kedatangan mereka ini yang tak lain ingin menghabisi Rena karena telah menolak untuk tunduk di bawah naungan gengnya. Lalu mereka yang merasa tersinggung pun memberitahukan kepada Sota kalau mereka ini adalah anggota geng Tanoka, sebuah kelompok geng terbesar di kota ini. Akan tetapi Sota yang tidak tahu tentang geng itu tidak menggubrisnya dan langsung menghajar mereka agar bisa membawa Rena pergi. Di tengah persembunyiannya, Sota pun akhirnya paham mengapa akhir-akhir ini Rena menjadi bertingkah aneh. Yang tidak lain Rena sedang mendapatkan masalah besar, namun malu untuk meminta tolong kepadanya. Lalu Sota pun berkata bahwa seharusnya dari kemarin Rena berbicara kepadanya, karena sudah pasti ia akan siap membantunya. Belum juga menjawab, tiba-tiba saja datang Matsunaga and the Gang yang berhasil menemukan persembunyian mereka. Namun karena Sota yang jago baku hantam, ia pun berhasil menumbangkan sebagian dari mereka dan berhasil lolos juga dari kejaran kelompok itu. Setelah kejadian itu, kita pun akan dibawa ke markas besar geng Tanoka, yang terlihat para anggota sedang menunduk untuk menyambut ketuanya yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dan siapa sangka pemimpin dari geng Tanoka itu adalah Kato, orang yang telah menusuk Sarukai, ketua geng Jimen. Dan penyambutan ini benar-benar telah membuat bos Kato senang. Namun rasa senangnya pun harus pudar saat mengetahui kalau anak buahnya yaitu Matsunaga telah dibantai oleh anak kelas 1 pindahan. Ia pun langsung marah dan langsung memberikan pelajaran kepada anak buahnya itu karena telah mempermalukan nama gengnya. Lalu dengan penuh amarah ia pun menyuruh seluruh pasukannya untuk segera menyeret dan membawa anak pindahan yang bernama Sota itu. Di sisi lain, Sota dan Umeda pun sedang mengobrol santai di kafe biasa. Di sana Umeda pun memberitahukan kalau Sota kini sedang diincar oleh geng Tanoka akibat telah menghajar salah satu anak buahnya kemarin. Dia bisa tahu karena para berandalan geng itu yang sedang sibuk mencari dan bertanya ke orang-orang mengenai keberadaannya Sota. Mendengar hal itu, tentu saja Sota pun agak sedikit takut lantaran ia yang sedang diincar oleh geng terbesar di kota.
Di tengah rasa kekhawatirannya itu, tiba-tiba saja datang Nagi dengan keadaannya yang sudah bonyok dan babak belur. Setelah itu Nagi pun bercerita kalau barusan ia telah diseret dan disiksa oleh geng Tanoka untuk memberitahukan keberadaannya Sota. Akan tetapi ia lebih memilih untuk diam demi keselamatannya Sota, meski pada akhirnya ia sendirilah yang harus disiksa oleh geng Tanoka karena harus tutup mulut. Melihat itu, Sota pun menjadi khawatir lagi, terutama terhadap keselamatan teman-temannya yang lain. Maka dari itu ia pun meminta kawan-kawannya untuk menjauhinya dulu agar tidak terlibat. Dan ia sendirilah yang akan membereskan masalah ini melawan geng Tanokai. Umeda yang mendengar hal itu pun langsung marah karena seberat apapun masalah yang dihadapi Sota, ia akan selalu siap membantunya. Namun sayang seribu sayang, Sota pun tetap menolaknya demi keselamatan mereka. Setelah itu terlihat Sota yang sedang melamun di belakang sekolah. Tidak lama dari itu datanglah Yagami ke sana untuk menghampirinya. Lalu Yagami pun berkata kalau ia sudah tahu dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Sota. Maka dari itu berbicaralah kepadanya jika membutuhkan bantuan. Meskipun begitu, ucapan Yagami barusan tidaklah membuat Sota tenang. Ia tetap masih khawatir sekaligus bingung juga antara harus melibatkan orang lain atau tidak. Di tengah kebingungannya itu, ia pun mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukannya kalau Rena telah diculik oleh geng Tanokai. Tentu saja ia pun langsung pergi sendirian ke sana untuk menyelamatkannya, tanpa disadari kalau Umeda dan Sena sedang mengawasinya dari tadi. Mereka berdua tahu kalau Sota pasti sedang pergi ke markas geng Tanokai sendirian. Maka dari itu Sena dan Umeda pun berencana akan pergi ke sana juga untuk membantu Sota yang merupakan sahabatnya. Balik lagi kepada Sota yang sudah sampai ke markasnya geng Tanokai. Sesampainya di sana, ia pun sudah ditunggu oleh sekelompok pasukan Tanokai yang siap mengajarnya. Melihat hal itu, Sota pun membuka jas sekolahnya sebelum tawuran. Dan setelah itu, pertarungan pun terjadi. Di awal tawuran, Sota pun mampu menumbangkan sebagian dari mereka. Tentu mereka yang melihatnya pun agak sedikit terkejut akan kekuatannya Sota. Namun sayang pasukan mereka terus berdatangan yang membuat Sota kelelahan dan harus terkena serangan keras yang membuatnya tumbang. Melihat hal itu, Matsunaga mengambil besi untuk dipakai mengeksekusi Sota yang sedang terbaring kesakitan. Sena pun datang untuk membantu Sota sehingga tawuran duo versus squad pun terjadi di sana. Dalam tawuran ini, Sena pun menyuruh Sota untuk segera naik ke ruangan utama untuk segera menyelamatkan Rena yang tengah disekap. Namun saat sampai ke ruangan itu, Sota pun benar-benar terkejut saat melihat sudah ada banyak sekali pasukan geng Tanokai yang sedang menunggunya. Namun rasa ketakutannya pun seketika hilang ketika melihat Rena menjerit ketakutan sambil meminta tolong. Lalu Sota yang marah pun langsung berlari menyerang mereka sehingga tawuran pun terjadi lagi. Mantap. Di waktu yang sama, Sena pun harus kewalahan dan mengalami tumbang. Di momen inilah Matsunaga mengambil pemukul besi lagi untuk dijedorkan kepada Sena. Akan tetapi tiba-tiba saja Umeda menahannya yang disusul oleh Nagi dan kedua temannya Rena yang ingin membantunya. Sampai akhirnya tawuran 5 versus banyak pun terjadi. Singkatnya mereka berhasil membantai Matsunaga and the gang. Lalu Matsunaga yang merasa terpojok pun mengambil pisaunya untuk membunuh Sena dari belakang. Tapi tiba-tiba si culun Kimota datang dengan memakai kostum Superman. Di saat itu mereka pun kembali bangkit lagi sehingga tawuran pun terjadi lagi. Tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya berhasil membantainya kembali. Di waktu yang sama, Sota pun sedang kewalahan menghadapi musuhnya. Bahkan saking kewalahannya, ia pun harus terkena serangan keras yang membuatnya tumbang. Tetapi untungnya Sena, Umeda, dan kawan-kawannya berhasil datang tepat waktu untuk membantunya. Dan seperti biasa, tawuran pun terjadi lagi di sini.
Siapa sangka Sena and the Gang pun mampu membantai sebagian geng Tanoka. Dan hal itu membuat Bos Kato panik dan langsung menodongkan pisau kepada Rena untuk mengancam mereka agar menyerah. Dan karena momen itulah mereka pun terpaksa menyerah dan harus dihabisi oleh mereka. Lalu Bos Kato pun tertawa jahat sambil memegang baseball untuk dipakai menghabisi mereka. Tapi tiba-tiba saja seseorang menaiki motor datang ke sana, yang disusul oleh mobil merah, yang tidak lain mereka berdua adalah sang Kobo Maut, yaitu Yagami dan Date. Melihat hal itu, Bos Kato pun panik karena ia harus bertemu dengan mantan anggota geng musuhnya, yaitu geng G-Men. Dan dari sinilah Sota dan kawan-kawan pun akhirnya tahu juga kalau Yagami dan Date ternyata merupakan anggota dari geng legenda G-Men. Dan pertarungan maut sang legenda Yagami dan Date versus Bos Kato pun terjadi. Terlihat dari perkelahian ini kalau Bos Kato memanglah lumayan kuat. Hal itu dibuktikan oleh mereka berdua yang belum mampu menumbangkannya. Sedangkan Sena dan yang lainnya membantai kroco geng Tanoka yang masih tersisa. Lalu Rena sendiri sedang dilepaskan ikatan talinya usai disekap. Balik lagi ke pertarungannya Yagami Date versus Bos Kato. Dalam tawuran itu Bos Kato pun mulai kewalahan menahan serangan itu. Ia pun memutuskan mundur dulu dan menyuruh kedua pasukan tempurnya untuk menghadapi Yagami dan Date terlebih dahulu. Namun saat akan mundur ternyata Sota sudah menunggunya. Dan mau tidak mau ia pun harus menghadapi Sota solo versus solo. Dalam perkelahian itu Sota pun sangat terpojok dan kewalahan menahan serangannya Bos Kato yang kuat. Namun karena amarahnya yang memuncak, ia pun kembali bangkit untuk melawan Bos Kato dan akhirnya mengalahkannya. Sedangkan Yagami dan Date terlihat dengan santainya melawan para pasukan tempur Bos Kato, sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil menumbangkan semuanya. Lalu Yagami pun mengambil sebuah tongkat baseball dan memberikannya kepada Sota untuk dipakai menghajar Kato yang sedang pingsan. Namun Sota menolaknya sebab menghajar orang yang sudah pingsan adalah perbuatan yang sangat buruk. Mendengar kalimat itu, Yagami pun langsung tersenyum hingga akhirnya yakin untuk mengangkat Sota menjadi bos di geng G-Men. Setelah itu Sota pun menghampiri Rena untuk memeluknya dengan rasa khawatir. Sontak saja Rena pun langsung sedih terharu karena pelukan itu yang benar-benar terasa tulus dari hatinya Sota. Setelah pertarungan yang hebat tadi, mereka semua pun memutuskan untuk pulang dengan rasa kesenangan. Mereka bangga telah berhasil mengalahkan geng terkuat dan terbesar di kota. Saking senangnya mereka semua berlari ke arah matahari sunset dengan gelak tawa dan tingkah konyolnya. Di keesokan harinya, Sena pun sedang menemui Bu Guru Hitomi untuk memberitahukannya kalau ia akan pindah sekolah. Tentu saja Bu Guru pun langsung terdiam sedih saat mendengar murid yang ia cinta memutuskan pindah. Namun Sena menjelaskan kalau alasan ia pindah agar bisa berpacaran dengan Bu Guru Hitomi. Tentu saja Bu Hitomi yang awalnya sedih langsung tersenyum bahagia. Sedangkan Yagami dan Date sedang pergi menemui Sakura yang merupakan mantan bosnya. Dengan penuh kebahagiaan mereka berdua pun menceritakan tentang sosok Sota kepada mantan bosnya itu. Dan mereka berdua pun sudah yakin akan menunjuk Sota menjadi penerus ketua geng G-Men. Sedangkan Sota sendiri sedang berada di taman untuk berkencan dengan Rena. Tidak lama dari itu datanglah Rena dengan pakaian gangsternya. Melihat hal itu Sota pun langsung merasa lega karena inilah Rena yang ia kenal. Dan setelah itu mereka berdua pun bersenang-senang dan berlaku tingkah konyol untuk berbahagia bersama. Dan film G-Men 2023 pun tamat. Mantap, happy ending cuy.